Assalamualaikum teman-teman semua. Sebelumnya, tenang aja, hari ini aku nggak akan ngajak kalian menghafal tahun-tahun sejarah yang bikin ngantuk. Tapi aku mau ajak kalian kenalan sama kerajaan Goa Talo. Kerajaan ini bukan kerajaan fiktif kayak di film, tapi kerajaan beneran yang dulunya keren banget di Sulawesi Selatan. Kerajaannya kuat, rajanya hebat, dan untung nggak pakai sistem absen kayak di kelas kita. Jadi, yuk kita bahas bareng-bareng sejarahnya dengan santai tapi tetap dapat ilmunya. Simak video ini ya. Awalnya, Goa dan Talo adalah dua kerajaan yang terpisah di wilayah Makassar, Sulawesi Selatan. Kerajaan Goa didirikan sekitar abad ke-14, dengan pusat pemerintahan di daerah dataran tinggi. Sedangkan, kerajaan Talo didirikan sebagai kerajaan pesisir. Pada abad ke-16, dua kerajaan ini bersatu melalui perjanjian persaudaraan antara Raja Goa yang bernama Daeng Matanre Karaeng Manguntuni dan Raja Talo yang bernama Karaeng Lo Ri Sero. Perjanjian tersebut dikenal sebagai Telumpok Coe, yang berarti tiga pilar kekuasaan Goa, Talo, dan Makassar. Dari sinilah muncul kerajaan kembar Goa Talo. Tahun 1605 Masehi menjadi titik balik penting dalam sejarah kerajaan Goa Talo. Di tahun inilah, Raja Goa ke-14, I Mangarangi Daeng Manrabia, memeluk agama Islam setelah menerima dakwah dari ulama Minangkabau, Datuk Ri Bandang. Sejak itu, beliau dikenal dengan gelar Sultan Alauddin. Langkah ini bukan hanya perubahan pribadi sang raja, tetapi juga awal dari transformasi besar kerajaan. Islam resmi menjadi agama negara, dan kerajaan Goa Talo menjadi pusat penyebaran Islam paling berpengaruh di kawasan timur Nusantara. Dari Makassar, dakwah Islam menyebar ke Bone, Buton, Ternate, hingga ke Kepulauan Maluku. Dakwah disampaikan melalui pendekatan budaya, perdagangan, dan pengaruh politik. Masjid-masjid mulai didirikan. Salah satunya adalah Masjid Tua Katangka, yang menjadi pusat ibadah dan pendidikan Islam. Sistem hukum kerajaan pun mulai disesuaikan dengan nilai-nilai syariat. Langkah Sultan Alauddin membawa Goa Talo ke arah baru, menjadi kerajaan Islam yang tangguh, disegani, dan meninggalkan warisan keislaman yang masih terasa hingga kini. Pada abad ke-17, kerajaan Goa Talo mencapai masa kejayaannya di bawah kepemimpinan Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin adalah cicit dari Sultan Alauddin. Di masa inilah Goa menjadi kerajaan maritim yang sangat kuat dan disegani. Armada laut kerajaan diperkuat hingga mampu menguasai jalur-jalur pelayaran strategis di perairan timur Indonesia. Pelabuhan Makassar tumbuh menjadi pusat perdagangan yang sangat sibuk. Dikunjungi oleh pedagang berbagai negara seperti Arab, India, Tiongkok, hingga bangsa-bangsa Eropa, seperti Portugis dan Belanda. Hubungan dagang internasional yang dijalin oleh Goa Talo menjadikan kerajaan ini sebagai penghubung penting dalam jaringan perdagangan Asia Tenggara. Kapal-kapal berbagai bangsa berlabuh di pelabuhan Makassar untuk berdagang seperti rempah-rempah, kain, logam mulia, dan barang-barang lainnya. Kemakmuran pun mengalir ke dalam negeri, memperkuat posisi Goa Talo sebagai salah satu kerajaan terbesar dan terkaya di Indonesia Timur. Goa Talo, yang pernah menjadi kekuatan maritim terbesar di Indonesia bagian timur, mengalami kemunduran setelah terlibat konflik dengan VOC Belanda. Dengan prinsip perdagangan bebas dan kedaulatan penuh, Goa Talo menolak tunduk pada tekanan VOC yang ingin memonopoli perdagangan rempah-rempah di seluruh kepulauan Indonesia. Ketegangan memuncak ketika Sultan Hasanuddin menolak menutup pelabuhan Goa untuk kapal asing selain Belanda. Penolakan ini dianggap sebagai ancaman oleh VOC.
Mereka lalu membentuk aliansi dengan Kerajaan Bone dan melancarkan serangan besar dalam Perang Makassar 1666 sampai 1669 Masehi. Meski Gowa memberikan perlawanan sengit di bawah kepemimpinan Sultan Hasanuddin, kekuatan VOC yang lebih besar dan pengkhianatan dari beberapa bangsawan lokal membuat Gowa akhirnya kalah. Perang berakhir dengan ditandatanganinya Perjanjian Bongaya pada tahun 1667. Isi perjanjian ini sangat merugikan Gowa, wilayah kekuasaannya menyusut. Pelabuhan dikuasai VOC, dan perdagangan dibatasi hanya untuk Belanda. Sejak saat itu, Gowa mengalami kemunduran, baik secara militer, ekonomi, maupun politik. Melemahnya kekuatan armada laut, terputusnya jalur perdagangan, serta konflik internal di kalangan bangsawan mempercepat keruntuhan Gowatalo sebagai kekuatan besar. Namun demikian, warisan budaya dan sejarahnya tetap hidup, khususnya di wilayah Sulawesi Selatan. Warisan budaya sejarah Gowatalo mencerminkan kejayaan dua kerajaan besar di Sulawesi Selatan, yaitu Kerajaan Gowa dan Kerajaan Talo. Berikut beberapa warisan budaya penting dari Gowatalo meliputi 1. Benteng Somba Opu. Dibangun pada abad ke-16 oleh Sultan Gowa IX, benteng ini menjadi pusat pemerintahan dan pertahanan Kesultanan Gowa. Di dalamnya terdapat rumah-rumah adat dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan sebagai museum terbuka. 2. Bala Lompoa, Istana Raja Gowa. Replika dari istana asli yang terbuat dari kayu, berarsitektur Bugis Makassar, menyimpan benda-benda pusaka seperti mahkota, tombak, pedang, dan naskah kuno. 3. Masjid Katangka, Masjid Tua Al-Hilal. Salah satu masjid tertua di Sulawesi Selatan, dibangun sekitar tahun 1600-an oleh Sultan Alauddin, raja pertama Gowa yang memeluk Islam. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa Kerajaan Gowatalo merupakan salah satu kerajaan besar di Indonesia Timur yang memiliki peranan penting dalam penyebaran Islam, perdagangan, dan perlawanan terhadap penjajahan di masa lalu. Kejayaan kerajaan ini tidak hanya mencerminkan kekuatan politik dan militer, tetapi juga kemajuan budaya dan nilai-nilai toleransi yang diwariskan hingga kini. Semoga pemaparan ini dapat menambah wawasan kita tentang sejarah lokal yang kaya dan memperkuat rasa cinta kita terhadap warisan budaya bangsa. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.